Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillah ala kulli halin wa a'udzu billah min hali ahlin nar. Alhamdulillah alladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wa alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kepada para alim, para kiai, para ustadz, para guru, para ahli ilmu yang kami hormati dan kami muliakan, segenap jamaah, ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara sekalian yang kami hormati. Lebih dahulu marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu mencurahkan nikmat dan kasih sayangnya kepada kita semua. Kita diberikan nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat kecukupan rezeki, dan utamanya nikmat tetap dalam bimbingan iman dan Islam. Sehingga dengan ringan dan penuh kerinduan kita semua menghadiri Masjid At-Taqwa untuk melaksanakan sholat berjamaah maghrib, kemudian duduk bersama orang-orang soleh, bersilaturahim, mendengarkan taklim, mengikuti taklim, kemudian sholat isya berjamaah. Sungguh pada malam ini kita berpanen pahala. Itulah yang menjadi semangat kita melakukan penghambaan diri kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Karena kita selalu berdoa, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah. Ya Allah, tolonglah kami agar kami selalu mengingatmu. Tolonglah kami agar selalu bersyukur kepadamu, dan tolonglah kami agar selalu bisa membaguskan ibadah kepadamu. Inilah doa yang kita terus berupaya menunjukkan hal itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga ditetapkan atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya. Dan semoga pula keselamatan, kebahagiaan, kesejahteraan, kemuliaan juga diberikan kepada para sahabatnya dan kepada para pengikut setianya. Para jamaah sekalian rahimakumullah, pada kesempatan ini tema kita hari ini adalah antara jihad dan birrul walidain. Apa yang dimaksud tema itu?
manakah yang lebih utama antara jihad dengan berbakti kepada kedua orang tua? Manakah yang lebih utama? Manakah yang merupakan pahalanya lebih besar dari kedua itu? Kira-kira lebih utama mana, Bapak? Lebih utama mana, Bu? Ya. Ini sama-sama merupakan amalan yang utama. Nah, mari kita lihat di hadis. Saya bacakan hadis yang pertama. An Ibnu Mas'udin qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul amali habbu ila Allah qala as-salatu ala waqtiha qultu thumma ayyun qala birrul walidain qultu thumma ayyun qala al-jihadu fi sabilillah haddatsani bihinna walau istadattuhu lazadan muttafaqun alaih. Dari Ibnu Mas'ud, ia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amal apakah yang teramat dicintai oleh Allah? Ia menjawab, yaitu salat pada waktunya. Lalu aku bertanya lagi, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Beliau menjawab, yaitu berbuat baik kepada ibu bapak. Lalu aku bertanya lagi, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Beliau menjawab, yaitu berjuang di jalan Allah, jihad fisabilillah. Kata Ibnu Mas'ud, semua itu diberikan kepadaku, dan seandainya aku minta tambah, niscaya akan menambah itu lagi. Jadi ini hadis diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, dan Imam Ahmad. Dari hadis ini ada urutan. Ketika ditanya kepada Rasulullah, Rasulullah menjawab amalan yang utama yaitu salatu alal waqtiha, salat tepat pada waktunya. Para ulama menyebutkan kapan salat tepat pada waktunya. Yang utama adalah di awal waktu. Nah, kalau misalnya salat maghrib, ya salat maghrib ada adzan maghrib kita salat itu awal waktu. Tapi waktu maghrib sampai dengan menjelang sampai dengan isya. Jadi antara sholat mendekati isya dengan sholat maghrib di awal, maka sholat maghrib di awal lebih baik. Saya kira ini tentang sholat tidak tidak kita ragukan dan menjadi kebiasaan kita. Jadi sholat ini harus kita rawat, kita jaga. Ini hubungannya vertikal sholat itu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, malam utama yang kedua yang dicintai oleh Allah, yaitu birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Kemudian yang ketiganya baru jihad fisabilillah. Kata Ibnu Mas'ud, ketiganya itu ada padaku. Dan sekiranya saya bertanya lagi, tentu itu akan menambah itu lagi. Jadi Ibnu Mas'ud ini orang yang suka apa saja yang dikatakan oleh Rasulullah, beliau menyambut. Para jamaah sekalian rahimakumullah, semangat para sahabat untuk meneladani Rasulullah SAW itu luar biasa. Sebagai contoh,
sahabat Abu Bakar. Sahabat Abu Bakar itu ketika Rasulullah SAW meninggal, wafat, ia mendatangi Aisyah radhiyallahu anha sebagai putranya, anak putrinya yang diperistri oleh Rasulullah. Apa yang ditanya oleh Abu Bakar ketika menjenguk anaknya sebagai sahibul musibah? Wahai Aisyah anakku, kira-kira amalan apa yang ayahanda, bapakmu belum melakukan? Apa yang dilakukan oleh Nabi? Aisyah menjawab, wahai ayahanda, sesungguhnya Rasulullah itu selalu setiap hari mendatangi ke pasar untuk menemui nenek orang tua, ya. Menemui nenek tua, kemudian memberikan makan. Padahal nenek itu setiap harinya mencaci maki Rasulullah SAW di depan pasar Madinah. Ia katakan kepada orang-orang, janganlah kamu dekati Muhammad, nanti kamu akan tersesat, nanti kamu akan celaka. Muhammad itu adalah gila, Muhammad itu sihir. Tetapi Nabi Muhammad SAW mendengarkan itu tetap tenang dan sabar, tidak marah, malah justru ia berikan makanan kepadanya. Kalau kesulitan memakannya, Rasulullah lembutkan makanannya itu, kemudian disuapkan, sehingga nenek tua itu merasa senang mendapatkan pelayanan Nabi Muhammad. Besoknya datang lagi seperti itu, iya Pak. Nah, suatu ketika Rasulullah wafat, ya, maka katakan, siapa yang meneruskan ini, wahai ayah? Ya. Maka apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu, ia tanyakan pada bagaimana Rasulullah melakukan itu, artinya kemana, di mana, sebagainya. Maka Abu Bakar pun menirukan apa yang diceritakan oleh Aisyah itu. Nah, ketika disuapkan kepada wanita itu mengatakan, ini kamu siapa? Tampak dari caramu tidak seperti orang yang biasanya memberiku makan. Kamu sesungguhnya siapa? Aku adalah sahabat Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi selama ini orang yang memberiku makan itu adalah Nabi Muhammad, sahabat. Betul. Kalau begitu aku salah. Maka nenek tua itu kemudian masuk Islam dan menangis terseduh-seduh, sangat sedihnya. Satu sisi dia mendapatkan pelayanan dan mengaguminya, satu sisi karena tidak tahu, ia kemudian mencaci maki dan mengolok-olok serta memprovokasi, mempropaganda orang-orang untuk membenci Rasulullah SAW. Itulah semangat sahabat, mencari di mana kebaikan atau sunnah Rasul yang belum diamalkan, maka tunjukkan aku ingin mengamalkannya. Itulah Abu Bakar As-Siddiq. Para jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian kita lanjutkan hadis yang berikutnya. Wan Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ilan mohon maaf. Monggo Pak. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fasta'danahu fil jihad faqala ahayyun walidak qala na'am qala fihima fajahid
Rawahul Bukhari wa Nasa'i wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Sahihah. Dan dari Abdullah bin Amr, ia berkata, ada seorang laki-laki datang ke tempat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta izin untuk turut serta berperang. Maka Nabi lalu bertanya, apakah ibu bapakmu masih hidup? Ia menjawab, iya Rasulullah, masih. Maka jawab Nabi, berjuanglah kamu untuk kepentingan ibu bapakmu. Jadi di ayat ini, di hadis ini diceritakan bahwa ada seorang yang ingin berangkat perang dan mendaftar kepada Rasulullah. Rasulullah tidak serta-merta menerimanya. Ditanya dulu, apakah bapak ibu masih ada? Masih. Kondisinya bagaimana? Kondisinya membutuhkan aku. Maka sesungguhnya kamu lebih utama berjuang untuk bapak ibumu. Artinya apa? Melayani kedua orang tua. Nah, dari hadis ini nampak jelas bahwa berbuat baik, berbakti kepada orang tua tidak kalah pentingnya dari berjihad. Sebagaimana keterangan yang lalu bahwa jihad itu yadkhuluna jannata bi ghairi hisab, bahwa masuk surga tanpa hisab, itu jihad. Ini di hadis ini menyebutkan bahwa ada sesuatu yang penting, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Saya ingat ada kisah, mungkin sudah pernah saya ceritakan. Ada sahabat yang bernama Malik bin Kilab. Malik bin Kilab ini memiliki orang tua yang sudah rentak. Orang tua loro-loro niki mlakune wis tunuk-tunuk, bahkan matanya sudah tidak lagi awas rabun. Dan ia melayaninya dengan baik. Ia perahkan susu dari kambingnya, kemudian dibuatkan roti, disiapkan untuk kedua orang tuanya. Monggo bapak, ibu, ini masih hangat, silahkan dimakan. Setiap hari pagi dan sore ia lakukan, dan dia komunikasi dengan orang tuanya sangat baik. Tentu orang tua itu kebanyakan kan rewel, minta ini minta itu. Tapi Malik bin Kilab ini dengan sabarnya melayani. Suatu ketika ada orang datang menemui Malik bin Kilab, ia menawarkan, wahai Malik, maukah kamu ikut berjihad bersamaku? Malik memahami bahwa jihad ini adalah amalan yang utama dan menyangka bahwa jihad ini lebih utama daripada bersama dengan orang tuanya. Maka dia mengatur siasat bagaimana agar ia bisa berangkat jihad. Ia kontrak orang, wahai fulan, saya mau ikut perang dan saya minta kamu saya tugasi untuk menjaga dan merawat dua orang tuaku. Kami kasih bayar. Ia berikan petunjuk bagaimana cara melayani orang tuanya. Dan Malik merasa sudah cukup memberikan pengarahan. Dia ingin meninggalkan kedua orang tuanya. Kalau saya pamit, saya pasti digondoli. Maka saya pada saat orang tua tidur, saya berangkat bersama sahabat berangkat. Nah, berangkat perang ini di masa Khalifah Umar bin Khattab, dikirim ke Persia.
perang. Ketika orang tuanya bangun dari tidurnya panggil Malik, Malik, tidak mendengar suara Malik. Kemudian datanglah sahabatnya, ada apa orang tua? Ya, dia berusaha selembut-lembutnya sebagaimana pengarahan dari Malik. Ya. Ia ceritakan bahwa Malik ini berangkat berjihad. Wahai ibunda, wahai ayahanda, aku yang diberi amanat untuk menjaga. Ya sudah, bagaimana semangat perang itu. Ya. Lama-kelamaan orang tua ini sangat merindukan sentuhan tangannya maupun lesannya daripada Malik. Malik sudah berangkat perang jauh, meninggalkan kedua orang. Karena tidak tertahankan, kedua orang tuanya itu mendatangi Khalifah Umar. Ya Khalifah Amirul Mukminin, sungguh aku sangat rindu kepada anakku Malik bin Bilal. Dia meninggalkan aku untuk berjihad demi untuk mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sisi lain aku ditinggalkan. Aku sudah tidak sabar ingin bertemu dengan. Apakah tidak bisa tertahan lagi, Nek? Kayak ya dari kata Umar, sungguh berat rasanya. Apa yang dilakukan oleh Umar? Umar berkirim surat, dikirim agar Malik bin Bilal kembali ke Madinah. Kemudian setelah kembali menemui Khalifah Amirul Mukminin, wahai Malik, apakah kamu masih memiliki kedua orang tua? Masih, wahai Amirul Mukminin. Sekarang temui, dia sangat merindukan. Maka dipeluknya Malik sekuat-kuatnya, menangislah, tertumpah rasa rindunya kepada anak, menggambarkan betapa jihad yang dilakukan itu sampai dipanggil oleh Umar untuk menemui kedua orang tua. Jadi menunjukkan bahwa untuk berjihad tidak boleh melupakan berbakti kepada kedua orang tua. Harus minta izin kepada orang tuanya. Nah, ini diceritakan di dalam hadis. Wa fi riwayatin atarajulun faqala, ya Rasulullah, inni ji'tu uridul jihad ma'ak, wa laqad ataitu wa inna walidayya yabkiyani, qala farji ilayhima fadhithuma kama abkaituhuma. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Ibnu Majah. Dalam satu riwayat dikatakan, ada seorang laki-laki bertanya, ya Rasulullah, kini aku menghadapmu karena aku ingin berperang bersamamu, dan benar-benar aku telah datang, tetapi kedua orang tuaku menangis. Maka jawab Nabi, kembalilah kepada kedua orang tuamu itu, lalu buatlah kedua orang tuamu itu tertawa sebagaimana engkau buat mereka menangis. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud dan Ibnu Majah. Jadi seorang laki-laki menghadap Nabi, ya Nabi, saya telah datang kepadamu siap berangkat jihad, tapi aku meninggalkan kedua orang tuaku, menangis, merasa keberatan karena masih membutuhkan aku. Oleh Nabi, sekarang kamu kembalilah, temui orang tua, biar buat kedua orang tua itu bahagia. Ini hadis yang mendorong untuk tetap memperhatikan kepada kedua orang tua. Para jamaah sekalian rahimakumullah, juga ada dikisahkan dalam hadis,
ya, hadis riwayat Abu Dawud, ada seorang laki-laki datang dari Yaman menuju Madinah. Kalau sekarang Yaman itu negara sendiri, Madinah itu suatu kota yang berada di Saudi Arabia. Jadi lewat negara. Jaraknya jauh, Yaman menuju Madinah. Lalu bertanya, Nabi bertanya, apakah engkau masih mempunyai kedua orang tua di Yaman? Ia menjawab, ibu bapak, saya masih memiliki keduanya. Apakah ibu bapakmu telah mengizinkan? Ia menjawab, belum. Maka jawab Nabi, kalau begitu pulanglah kepada ibu bapak. Jika mereka telah mengizinkanmu, maka berperanglah. Tetapi kalau tidak, maka berbaktilah kepada kedua orang tua. Jadi keterangan hadis ini mendukung yang pertama, bahwa antara jihad dan berbuat bakti kepada orang tua itu lebih diutamakan berbuat baik kepada kedua orang tua. Para jamaah sekalian rahimakumullah, ada pendapat beberapa ulama. Jadi melihat status perannya, ya, status kewajibannya. Kalau perang itu merupakan wajib kifayah, ya, wajib kifayah, maka berbakti kepada orang tua jangan diabaikan. Boleh berangkat perang, tapi kedua orang tuanya harus beres dulu. Ya, harus beres dulu. Kalau itu perang wajib ain, maka orang tua tidak boleh melarangnya dan dia harus berangkat. Walaupun harus meninggalkan orang tuanya. Apa yang dimaksud hukum perang wajib ain? Apabila sudah ada komando semua harus berangkat jihad, siapapun, ya, kecuali yang udzur, maka harus berangkat. Sebagaimana perang Tabuk, ya, dalam perang Tabuk itu Rasulullah akan melawan kekuatan Romawi. Ya, kekuatan Romawi itu menyiapkan pasukan sampai 30-40 ribu. Rasulullah menyiapkan pasukan maksimal terkumpul 20 ribu, 20 tentara. Dan ini suatu perjuangan yang berat. Nah, ini kalau Rasulullah memerintahkan semua harus berangkat kecuali yang dur, maka harus berangkat. Dia punya kekuatan berangkat. Orang tua, ya, yang udzur ini maksudnya orang tua bisa, orang tua ini harus merelakan, ya, tentu dalam kondisi orang tuanya masih tercover, ya, masih tercover untuk biaya hidupnya dan segala macamnya. Para jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi yang perlu kita kuatkan, berbakti kepada kedua orang tua, apalagi kita bukan tidak ada seruan jihad, ya. Kita hidup di negara yang aman, maka kewajiban untuk berbuat baik kepada orang tua itu benar-benar kita upayakan. Dan berbahagialah rumah yang ada orang tuanya, karena itu sebagai wasilah atau mudahnya dibukanya surga untuknya. Kita kalau melihat ibrah dari seorang sahabat, bagaimana kepatuhan anak kepada orang tuanya. Nabi sebelum meninggal berpesan kepada Umar bin Khattab, kepada Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman,
Nabi berpesan, kalau kamu ke Yaman, kalau kamu bertemu dengan rombongan dari Yaman, maka carilah seorang pemuda yang bernama Uwais dan kamu minta doa darinya. Nabi itu belum pernah melihat, belum pernah bertemu Uwais bin Al-Qarni, tapi berpesan kepada sahabatnya yang juga mertuanya, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, untuk menemui seseorang yang datang dari Yaman. Ya. Jadi ceritanya ini Umar sangat penasaran, ada apa gerangan ini? Kok Nabi sampai berpesan begitu, minta doanya? Apa keistimewaan orang ini? Ya. Maka Umar setiap kali ada rombongan dari Yaman yang berdagang, ya, kemudian inspeksi, ya, tanyakan adakah seorang pemuda dari Yaman? Tidak ada. Terus lewat. Ada lagi besoknya, tanya lagi, gak ada lagi, lewat. Hingga suatu saat, ya, datanglah rombongan yang dagang itu, kemudian ditanyakan, ada enggak seorang pemuda dari Yaman yang bernama Uwais? Oh, ada, di belakang. Rupanya Pak Uwais ini seorang pembantu kaya kurir. Tidak ada nampak padanya seorang yang terhormat. Dia kulitnya hitam, rambutnya keriting, ya. Kemudian berpenyakit kulit. Tetapi setelah memastikan bahwa pemuda ini adalah Uwais bin Al-Qarni, maka Umar bin Khattab memeluknya dan meminta doanya. Bingung itu Uwais, kenapa minta doa kepadaku? Ya, akhirnya pokoknya minta doanya, didoa. Lalu baru cerita tentang kehidupan daripada Uwais Al-Qarni. Yaitu Uwais Al-Qarni ini adalah seorang yang sampai tidak menikah, ya, karena apa? Merawat ibunya. Bapaknya sudah tidak ada, merawat ibunya. Dia hidupnya miskin, poro-poro tak mikir kawin. Sementara dia melihat ibunya yang lebih membutuhkan pertolongan. Ia takut kalau kawin kemudian melupakan ibunya. Ibunya itu sudah tidak bisa apa-apa. Kalau saya stroke, lumpuh. Nah, dia harus bekerja jadi kuli untuk bisa memberikan makan kepada. Ia popom ke sana kemari untuk keperluan. Bertahun-tahun dia sanding ibunya. Ia mengatakan kepada ibunya, wahai ibu, sungguh aku sangat rindu kepada Nabi Muhammad SAW. Sungguh aku sangat rindu. Tapi ia pendam kerinduan untuk bertemu Nabi Muhammad. Ia sudah mendengar semuanya tentang Nabi, sehingga ia menjadi muslim walaupun belum bertemu Nabi. Ia ingin rindu bertemu badan, tetapi ia mengurungkan niatnya. Hingga suatu ketika ibunya memaksa Uwais, aku tahu kamu sangat merindukan dengan Nabi-Mu. Berangkatlah. Biarkan ibu sendiri. Ibu rela. Allah akan merawatku. Ya. Allah akan merawatku. Berangkatlah. Berangkat itu meninggalkan ibunya itu berat sekali. Ya. Satu sisi ingin bertemu tapi tidak ketemu. Ya. Hanya berpesan, wahai Uwais, pergilah ketemu orang yang kau cintai. Bila sudah keperluannya terselesaikan, maka segera kembali.
Maka Uwais pun karena kerinduannya dan orang tuanya sudah mengizinkan, ia berangkat jalan kaki menuju Madinah. Ternyata sampai di Madinah dari jauh itu ia tidak ketemu Nabi Muhammad. Ditemui oleh Aisyah. Anda siapa? Saya pemuda dari Yaman, sampaikan salamku kepada Nabiku Muhammad Rasulullah SAW. Karena Aisyah mengatakan Nabi Muhammad tidak ada, saat ini sedang perang. Ia meninggalkan rumah untuk perang. Maka ia kembali dan memenuhi urusannya, ya, bertemu dengan orang tuanya. Saya kira sementara ceritanya cukup sampai di sini, mengingat waktu, ya. Moga-moga bisa kita sambung lagi. Bagaimana anak begitu menyayangi orang tuanya dengan sabar, kondisi yang begitu ya papa. Dan ceritanya itu juga ibunya mau naik haji dalam kondisi seperti itu. Bagaimana Uwais ini berpikir, tapi Uwais tidak ingin menyakiti ibunya. Bagaimana dia mengatur komunikasi dengan ibunya sehingga akhirnya bisa ke Mekah. Ini perjuangan yang luar biasa demi birrul walidain. Moga-moga kita termasuk orang-orang yang birrul walidain, karena ridha Allah wa ridhal walidain. Ridhonya Allah itu bila ridhonya orang tua. Mudah-mudahan bermanfaat. Cukup sekian. Mari kita akhiri dengan berdoa. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghits. Allahumma adfa'annal ghala wal bala wal waba wal fasya'a wal munkar wasuyufal mukhtalifah wa syadaida wal mihana ma dhahara minha wa ma batan min baladina Indonesia wa Palestina hadza khassah wa min buldanil muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walakum minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.